Muslim 18288 Teknik Informatika Ilmu Dakwah kelas 5. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hukum menuntut ilmu dalam Islam. Yang pertama adalah pengertian ilmu. Jadi dalam bahasa Arab, kata ilmu itu berarti adalah mengetahui dan merupakan lawan kata jahlu yang artinya tidak tahu atau bodoh. Sedangkan menurut istilah ilmu atau yang lebih utama di sini adalah ilmu syar'i, adalah ilmu tentang penjelasan-penjelasan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Rasulnya. Dengan kata lain adalah ilmu yang menyangkut tentang Al-Qur'an dan ilmu hadis. Meskipun begitu, jadi ilmu yang bukan termasuk dalam Al-Qur'an dan ilmu hadis itu bukan tidaklah penting dianggap. Jadi misalkan ilmu itu tidak menyimpang dari Al-Quran dan hadis, jadi ilmu itu tetap bermanfaat dan baik untuk kita pelajari. Selanjutnya adalah hukum menuntut ilmu. Hukum menuntut ilmu itu ada dua dalam Islam. Yang pertama adalah fardu ain. Jadi fardu ain itu maksudnya adalah wajib dilakukan oleh setiap muslim, terutama jika hal tersebut itu dilakukan agar umat muslim itu dapat menjalankan suatu hal yang diperintahkan oleh Allah SWT dengan benar. Misalnya tentang tata cara ibadah, tata cara puasa, zakat, hukum zakat, haji, dan yang lainnya. Yang kedua adalah fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu awal mulanya adalah ilmu yang wajib, tapi setelah ada fardu ain itu, fardu kifayah itu menjadi sunnah hukumnya. Misalkan menuntut ilmu itu di luar ilmu yang menjadi dasar ibadah wajib, maka seseorang akan menyadari bahwa ia menuntut ilmu merupakan fardu kifayah. Ia tetap mendapatkan pahala, jadi tentunya mendapatkan ilmu tentang hal yang dipelajarinya. Misalnya saat mempelajari ilmu Al-Quran. Yang selanjutnya adalah pentingnya menuntut ilmu. Yang pertama adalah perintah membaca dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah membaca dari Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya adalah misal kita mendapatkan ilmu baru yang belum kita ketahui, ada kalanya lebih baiknya itu kita membaca dulu, memahami, dan bagus tidaknya untuk kita pahami itu bisa kita terima atau tidak, dan menyeleweng dari Al-Quran dan hadis atau tidak. Misal tidak, maka kita wajib untuk mempelajarinya. Yang kedua adalah orang berilmu memiliki kedudukan yang mulia. Maksud dari memiliki kedudukan yang mulia itu adalah kita yang memiliki ilmu yang tinggi, maka kita akan mempunyai harga diri yang lebih tinggi dari orang-orang yang tidak mempunyai ilmu. Yang ketiga adalah menuntut ilmu sama seperti berjihad. Jadi Islam itu menjelaskan pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. Saya bacakan artinya. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Jadi ayat tersebut itu menjelaskan bahwa meskipun Islam itu mewajibkan untuk jihad, jadi orang yang berjihad itu tetaplah harus menuntut ilmu. Atau jika sebuah golongan atau kelompok akan pergi berperang, hendaknya mereka menyisakan beberapa orang untuk tetap menuntut ilmu di tempat tersebut. Jadi gunanya itu untuk melanjutkan, untuk generasi-generasi berikutnya.
Dan orang yang memiliki ilmu itu derajatnya itu sebenarnya lebih tinggi dari orang yang ahli ibadah. Karena saat mencari ilmu itu, seseorang juga dianggap sedang melakukan kegiatan. Dan yang terakhir adalah perintah menuliskan ilmu. Jadi perintah menuliskan ilmu itu adalah semisal kita mendapat ilmu yang baik, yang bagus, yang bermanfaat, itu ada kalanya lebih baiknya kita tuliskan di suatu tempat atau kertas atau apa yang bisa bertahan lama. Jadi tujuannya itu untuk agar tidak mudah hilang, jadi agar bisa dipelajari oleh generasi-generasi berikutnya. Demikian penjelasan saya tentang menuntut ilmu dan pentingnya menuntut ilmu. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.